Fokus dulu saudara, dengarkan saya di tempat ini. Berapa banyak saudara yang berbahagia hari ini? Lapangkan tanganmu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa hari ini kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan dilawat Tuhan. Hari ini Roh-Nya akan memulihkan kehidupan kita. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu saya bergumul dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat? Karena saya tidak mau saudara datang di tempat ini punya beban, juga bawa beban pulang, penat. Betul saudara? Penat, capek saudara. Percuma kita punya Yesus yang hebat, tetapi kalau kita telah bingung makan kita, tidak ada artinya saudara. Tetapi kita dahsyat karena Yesus dahsyat. Amin. Iya, berikan kemuliaan lagi. Saya mau tidak ada yang tidak fokus saudara. Ya, supaya hidup kekristenan kita ini benar di mata Tuhan. Hidup kita ini menjadi milik Tuhan, benar di mata Tuhan. Tuhan tidak mau kita gampang memahami oleh sana oleh sini, tetapi Dia mau kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Iya, dengan firman Tuhan. Yuk kita mari belajar. Saya belajar, kita semua belajar bersama-sama. Kita bukan firman Tuhan, kita Wahyu pasal yang ke-7. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mau kita sama-sama diberkati untuk membaca firman Tuhan. Saya nanti ayat 9, sudah ayat 10, ayat yang ke-12 nanti kita bersama-sama. Sudah semua mendapat? Ya. Demikian firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian pada hari itu aku akan melihat. Saya ulangi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan suaranya mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang berdiri di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah bersama-sama sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah satu kumpulan orang-orang yang memuji menyembah. Kumpulan yang besar dikarenakan firman Tuhan, bangsa-bangsa, raja-raja, seluruh suku-suku bangsa adalah datang untuk memuji menyembah Dia. Ini gak kumpulan main-main saudara. Ya seperti kita kan masih terhitung jumlahnya. Tetapi ini dikatakan bangsa-bangsa, suku-suku, semua datang menyembah Tuhan. Ayat yang ke-9 itu dikatakan di ayat 9 itu tolong dari. Kemudian daripada itu aku akan melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyak. Bayangkan saudaraku, jika satu hal
menyembah. Memuji dan meninggikan Tuhan itu dari pribadi kita, dari diri kita. Bukti kita udah diselamatkan Tuhan gitu loh. Kita udah diberikan jaminan keselamatan. Masa kita masih bisa untuk berleha-leha untuk datang memuji Tuhan? Saudara kasih Tuhan, mulai saya ditangkap Tuhan menjadi orang percaya diselamatkan Tuhan, saya tidak pernah main-main memuji menyembah Tuhan. Ada gangguan pun saya tidak peduli. Karena apa? Karena aku mau fokus dengan Tuhan. Amin. Masih banyak dalam gereja ini datang di rumah Tuhan, masih banyak gak fokus. Saya melihat, antara hati saya melihat, saudara, disuruh untuk dipuji, angkat tangan, angkat tangan, tapi jiwanya itu, hatinya itu di mana kita tidak tahu. Padahal yang Tuhan mau ya Pak, jiwa roh kita itu harus bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya dong. Kalau buktinya kita orang percaya, selesaikanlah ibadahmu sampai tuntas di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Iya dong. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan kau bawa banyak duitmu ke rumah Tuhan, bukan. Bukan kau bawa apa penampilan, bukan, saudara. Ada hati, ada roh yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena dikatakan mereka akan datang di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tengah mereka. Jubah putih itu, saudara, adalah berbicara tentang hati kita yang bersih dalam Tuhan. Itu sebabnya saat pemimpin pujian sudah berbicara dari depan ini, saudara itu harus fokus. Karena ada saat itu, saat kita membereskan setiap pelanggaran kita, saat kita membereskan dosa kita, mungkin sepanjang minggu apa yang sudah kita lakukan, kita mengkhianati Tuhan, kita gak setia kepada Tuhan. Saat itu kita bisa datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni setiap pelanggaranku. Karena kita gak bisa luput dari dosa. Amin, saudara. Langkah kita, perkataan kita, apalagi kaki kita, tubuh kita ini bisa saja untuk mengundang dosa bagi orang lain. Tapi itu sebabnya kita saat teduh sambil Tuhan dengan kekudusannya, maka kita akan diberikan kudusan melingkupi kehidupan kita. Saat kita menyembah Tuhan ada sorak-sorak, ada kemuliaan. Saudara, saya melihat saat pemimpin pujian dengan berkobar-kobar, saudara, di mana tanganmu bertangan kau tidak tahu, di mana hatimu berada kau tidak tahu, mungkin di rumahmu kututup tadi enggak, nanti selesai ibadah dan makan di mana, saudara tidak fokus. Yang mau diberkati cuma tangan teman. Bereskan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita berkati Tuhan, berkati. Berkat itu udah diatur Tuhan. Gak usah repot-repot kita. Sebab tangan Tuhan dikatakan bukan Tuhan panjang, tetapi yang menutupi apa? Dosa. Betapa dahsyatnya firman ini mengajar. Saya mau, mari rubah pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Mari rubah. Saat Anda mau diberkati, saudara mau diberkati, keluarga mau diberkati, kau mau diberikan pekerjaan yang mantap, kau mau diurapi Tuhan, rubah. Hampirilah Tuhan dengan kekudusan, dengan sorak-sorai. Tinggalkan masalah. Saudara, bukan saudara saya yang punya masalah, saya juga punya masalah. Banyak besar beban, tapi gak mau saya gara-gara beban itu untuk menghambat saya datang di rumah Tuhan, untuk membawa pikul-pikul saya buang di belakang, gak peduli saya. Saya mau fokus kepada Tuhan. Gantikanlah duka menjadi tarian. Amin. Itu kata Tuhan. Gantikanlah sukacita itu menjadi tarian-tarian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi, raja di atas segala raja, Allah
Firman Tuhan ada begini, langit dan bumi ini akan hancur, akan lenyap, kuasa roh akan berakhir. Firman Tuhan suatu kali kelak akan diambil dari muka bumi. Apa yang tidak diambil? Pujian penyembahan kepada Tuhan tidak pernah diambil. Amin. Pujian kepada Allah tidak pernah diganggu juga. Itu sebabnya mari memuji Tuhan dengan fokus sukacita. Orang yang memuji Tuhan itu harus fokus, saudara. Harus 100% penuh. Sampai dia mendapat jamaah Tuhan. Ya. Dia nggak mau lirik kiri, lirik kanan, enggak. Karena apa? Sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak mau lihat kiri kanan. Dia mau lihat kata, dia mau menari-nari bagi Tuhan, mau melompat-lompat bagi Tuhan, mau bersukacita bagi Tuhan. Hai para muda-muda, mana masa mudamu itu pakai untuk memuji Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Jangan menari. Kalau ada di sana dangdutan, saudara bisa kontak badanmu di sana. Ya, bisa saudara. Itu pekerjaan apa? Pekerjaan setan itu. Tapi saat kau di rumah Tuhan, tanganmu itu bertepuk-tangan nggak terpengaruh tangannya. Tapi Tuhan mau adalah fokus, ya, sepenuh hati kita untuk memuji Tuhan. Ayat yang ke-10 saya akan baca. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Itulah yang kita nyanyikan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Pernah nggak saudara semangat begitu menyanyi? Keselamatan bagi Allah. Iblis akan semakin bekerja bagi pribadi kita. Tapi kita dengan sorak-sorak, iblis itu akan lari dan berdiri, saudara. Dia tinggalkan kita, dia nggak bisa lagi untuk mau mencobai kita. Tapi karena sudah kita power full kepada Tuhan, penuh urapan Tuhan kasih. Amin. Ya, itulah yang dikatakan oleh Firman. Dengan suara nyanyi mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Yang dikatakan dari kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan yang berkuasa di dalamnya, saudara. Nah, di tengah mereka yang berkumpul ada pujian, ada sorak-sorak. Pujian ini adalah mengandung janji Allah. Pujian ini adalah membawa pintu surga terbuka. Pujian ini adalah mengundang hadirat Tuhan melingkupi, memenuhi setiap kehidupan kita. Karena lewat puji-pujian, tembok Yeriko itu rubuh. Amin, saudara. Ada pujian dikelilingi tembok itu. Betapa sih besarnya pujian itu? Berarti kan tertinggal. Lebih besarkah beban dari pujian itu? Lebih besar pujian. Amin. Lebih dahsyat pujian. Hanya dikelilingi mereka, tembok Yeriko itu bisa rubuh dengan puji-pujian. Bayangkan. Tapi mereka enggak melamun memuji Tuhan. Ya, enggak asal memuji, tapi mereka semangat pujian bagi Tuhan. Sorak-sorak. Pemimpin pujian katakan, yuk kita beri tepuk tangan sesuai dengan musik. Bawa pujianmu kepada Tuhan. Karena kesempatan itu akan berakhir, bahwa kita akan tetap untuk memuji Tuhan. Ayat yang ke-11 saya akan baca sampai 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan Tuhan dan 4 makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Tandanya ialah, saudara, hanya Yesus yang layak menerima segala puji sembah dan para kita umat yang diselamatkan. Hanya Yesus yang menerima sembah kita. Tidak ada Allah lain. Hanya Yesus Kristus. Dikatakan sampai segala hormat, pujian, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Tandanya tidak akan pernah
Betapa sibuk pun kita saudara dalam setiap urusan-urusan kita. Lebih sibuk mungkin Allah kita. Amin saudara. Siapakah lebih sibuk? Kita atau Allah? Atau Yesus? Saya mau tanya dulu. Yesus itu menguasai dunia. Semua muka bumi ini dijelajahi. Iya kan? Jadi stop mengatakan ada alasan untuk sibuk dalam segala apapun. Tapi untuk memuji Tuhan jangan sampai curi lagi kemuliaan Tuhan itu. Amin. Jangan curi saudaraku. Kalau kita curi lagi untuk Tuhan hari-hari itu, kita yang rugi. Iya kan? Kita yang rugi. Sebab mana pujianmu, mana penyembahanmu kepada Tuhan? 6 hari Tuhan beri bagi kita waktu untuk mencari nafkah makan hidup. Hari-hari itu juga kami lakukan. Ingatlah menguduskan dirimu kepada Dia. Dalam ujian penyembahan, ini temanya saya buat saudaraku ya. Ujian penyembahan ada keajaiban yang terjadi atas diri kita. Di dalam ujian penyembahan ada keajaiban Allah merubah setiap hidup kita ini menjadi perubahan yang dahsyat bagi Tuhan. Dalam ujian penyembahan sampai kita mengalami hadirat Tuhan, mendapatkan jamaah Roh Kudus, sampai Dia memulai kita. Wow, itu dahsyat saudara. Saya kurang tahu saudara mengalami atau tidak. Tetapi orang percaya ini kata firman Tuhan harus mengalami Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kudus adanya. Dia mau saat kita datang menghampiri Dia mau mendekat kita loh saudara. Ya. Lebih hebat dari dekapan suami kita, istri kita saudara. Roh Kudus itu lebih sempurna mendekat. Dia lebih luar biasa. Ini para pemuda-pemudi lebih hebat dekapan Roh Kudus daripada pacarmu sendiri. Lebih hebat. Itu sebabnya kita harus powerful kepada Tuhan. Janganlah pelit-pelit suaranya. Amin saudara. Ya, amin amin. Karena Yesus mau kita semua ini diberkati saudara. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati ternakmu, diberkati itu maunya Dia. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Sempurna Dia dapat. Tuhan sudah beri kebebasan bagi kita. Ia mau ikut Tuhan, ya kau diberkati. Kalau mau kau tersumbat ya tersumbat semuanya. Iya kan? Karena udah tersumbat. Gimana yang tersumbat? Jika ada apa namanya itu? Jalan air. Apa namanya itu? Pipa yang tersumbat. Gak enak kan saudara? Katakanlah itu pipa tersumbat dalam rumahmu. Katakanlah di kamar mandi. Kalau udah tersumbat kan? Gak enak kan? Susah kita. Susah. Gimana caranya ini supaya tersumbat? Kita pun begitu juga kalau memuji Tuhan. Kalau tersumbat-sumbat saudara, kita juga tersumbat dalam istirahat. Saudara harus tahu itu. Karena memuji Tuhan. Yuk, siapa sih yang mau kita lihat nabi-nabi semua yang memuji Tuhan? Nabi yang sibuk. Nabi Daud, Raja Daud. Begitu sibuknya Raja Daud, ya kan? Sibuk. Raja memimpin, bayangkan memimpin saudara. Terlalu sibuk Raja Daud. Tetapi dicatat firman Tuhan 7 kali sehari dia menghampiri Tuhan. 7 kali sehari dia menghampiri Tuhan. Ada tertulis? Ada. Mari kita buka firman Tuhan.
Mazmur 119. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Memang saudara 7 kali dalam sehari ya. Padahal dia raja, sibuk, terlalu sibuk. Tapi dia gak mau dihambat oleh karena kesibukan duniawi. Dia tetap pilih 7 kali komitmen Raja Daud. 7 kali dalam sehari dia memuji. Apa yang dia lakukan? Hanya mengerti kecapinya saudara. Memuji, menyembah Tuhan, berkata Engkau Allah dahsyat, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau hebat Tuhan. Dia bermazmur saudara, sehingga banyak pujian yang ada tercipta dalam kitab Mazmur. Ya, yuk kita baca dulu Mazmur 119 ayat yang 164. Mazmur 119 ayat 164. Yuk kita bersama-sama. Sudah siap? Saya akan menunggu supaya kita semua berkati Tuhan dan tahu arti pujian penyembahan. Ada di LCD ya. 2, 3, ya. 7 kali dalam sehari aku menyembah karena hukum yang adil. 7 kali sehari. Karena apa kata Daud? Karena hukum-hukummu yang adil. Hukum Tuhan itu adil. Hukum Tuhan itu sempurna. Hukum Tuhan itu hebat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia hebat kita. Hebat saudara. Jangan takut. Jangan pelit memuji Tuhan. Jangan pelit menyembah Tuhan. Tetapi mari ungkapkanlah dari hati yang paling dalam. Dari segenap jiwa untuk memuji. Karena hukum Tuhan itu adil saudara. Tidak mungkin saudaraku yang rajin memuji Tuhan, menyembah Tuhan nggak diberkati, itu nggak ada saudara. Tetapi orang yang bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan mencurahkan berkat-berkat saudara. Ya, itulah keadilan Tuhan. Sedangkan gak adil aja kita sama Tuhan, gak setia aja sama Tuhan, kita diberkati kok. Benar atau benar saudara? Ya kan, kita diberkati, diberi sehat. Bayangkan kalau kita udah gak bisa meneguh air, ya kan? Dengan bangganya lagi kita berkata, iya Bim, sibuk kali aku, iya malas, mau betapa sakitnya lah hati Tuhan mendengar itu saudara. Coba, iya malas ini lah. Sebenarnya itu kalau bisa otak pelek gitu kan, tapi nggak bisa. Itu hadiah. Hadiah itu ya biarlah dia sampai terbuka mata rohani yang melihat bagaimana Allah itu hidup. Yang kedua, bagaimana bangganya dia untuk mengatakan dia sakit, nggak bisa memuji Tuhan lagi. Bayangkan saudara, bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Dalam pujian sakit disembuhkan, dalam pujian masalahmu disingkirkan. Itu juga masih kebanggaan kalau sakit. Nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa naik tangga. Ini ada contoh Bu Simon. Dulu dia payah naik tangga, tapi sekarang puji Tuhan dia sudah lancar naik tangga. Karena apa? Pujian penyembahannya kepada Tuhan tidak pernah habis. Jadi Allah kita itu Allah penyembuh saudara. Allah kita itu Allah menjawab doa. Kita seringkali juga menuntut untuk memuji menyembah Tuhan saja kita berhitung-hitung. Doa kita nggak dijawab Tuhan, kita mulai bersungut-sungut, mulai ngomel, bersungut-sungut. Padahal harus kita koreksi apa? Koreksi diri. Daud ini sibuk sebagai raja, tapi 7 kali dalam sehari nggak pernah dia sita. Hari-hari itu tetap dia pakai untuk Tuhan. Baru dia selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab. Itulah maksudnya. Jadi kita mau seperti kata firman Tuhan, bukan seperti kata saya, bukan seperti kata pendeta silakan, tapi kata firman Tuhan. Amin saudara. Karena firman
gelisah, saudara. Waktu tembok pagar belum ditinggikan, karena baru dibeli angkot hilang, baru dibeli angkot hilang. Tinggal aja sebentar di situ ada yang tukar lagi, istirahat hilang. Di sana juga tinggal sebentar hilang, terus hilang. Saya mulai sembari jalan bilang begini, iya, tembok kami ini kan sudah sama dengan pasar. Tangga hilang, semua hilang sudah. Baru dibeli hilang. Saya bilang, oh Allah Tuhan, sekiranya saya punya uang, saya sudah tambah tembok ini. Saya ini hanya berbicara sambil jalan. Tapi memang saya bilang, ya sabar, berganti. Jadi pujian penyembahan itu tidak hanya kita fokus masuk kamar, masuk gereja, saat berjalan juga, saat kita kemana bekerja, ada pujian di hatimu, ada penyembahan di hatimu, ada sukacita yang berlimpah, ada hadirat Tuhan yang akan melingkupi kita. Itu yang Tuhan mau. Saya belajar. Terkadang pintu gerbang juga kalau sudah ditarik, sana di sini susah mau perbaiki, gimana lagi? Saya aja harus kuras tenaga untuk kembali menutup gerbang itu. Saya hanya bilang sekilas, lalu saya bilang sama suami saya, sama bapak-bapak, kalau kita punya uang berapa, kita tutuplah, kita tambah lagi. Tahu saudara dia bilang apa? Dia berdoa. Kan doa yang membuka pintu surga itu akan tercurah. Dia hanya berdoa, tidak ada yang lain, tidak ada komentar lain. Karena doa itu adalah membuka pintu surga. Kalau ada kita berdoa satu hari, ya nggak ada komunikasi dengan Tuhan, miskomunikasi. Kita semua mau diberkati, tapi Tuhan pun masih kita makan. Cobalah saudara, kenapa miskin gereja? Milik Tuhan dimakan. Betul akan benar saudara. Kenapa saya harus itu? Karena dalam pujian penyembahan ini kekayaan Allah akan dicurahkan besok. Dari tonton menuju enak pun itu gak berpuluhan saudara. Berpuluhan praktek saudara, praktek. Berpuluhan itu hiduplah di hadapan Tuhan. Saya juga begitu. Gereja ini punya berpuluhan ke pusat. Ada 2 dari daerah sampai ke pusat. Itu diberikan saudara, diberikan. Yang tinggal apa? Coba kami hidup dengan tinggal yang tidak seberapa. Bayar listrik sama juta. Saya bilang begini, Tuhan, kapankah Tuhan aku hidup dari pergembala-Mu? Tetapi kami tidak pernah berdoa menyebut Tuhan agar dari sana dikirim Tuhan. Tapi saudara mau diberkati Tuhan, ini kita akan habis tahun 2022. Rubah pujian penyembahan. Amin. Rubah
si Dina begini, Ma, tapi nanti kalau udah kerja, gaji pertama aku kemana? Ke Soroga saya bilang, jangan ambil gaji pertama, kasih kepada Tuhan. Lalu nanti aku mana? Makan minumku dari mana? Dari Tuhan. Gitu ya, Mak? Iya. Pernah gak kalian pulang ke sini? Berikan kepada Tuhan dari gaji pertama itu berdoa supaya kau semakin diangkat Tuhan. Jadi kepada anak saya mengajar saudara, sama mengajar saya, sama. Semua anak-anak bapak yang mengajar sama. Tapi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, lihat mereka lain. Ini tahu siapa lagi dalam kitab Alkitab ini? Dia seorang nabi, dia tetap punya pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mari melihat banyak hal di dalam pujian penyembahan ini, saudara. Musa terkenal dia seorang nabi, nabi dirmaja, ya. Tetapi dia punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 14. Waktu mulai Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Lewat pujian penyembahan terjadi mujizat, saudara. Ya. Keluaran 14 ayat 30 sampai 33. Yuk kita sama-sama membaca. Jadi kita harus baca banyak firman Tuhan. Mungkin di rumah saudara tidak sempat, tapi di sini harus banyak baca ayat firman Tuhan. Ya, Keluaran 14 ayat 30 sampai dengan nanti 31. 2, 3 ya. Demikianlah pada hari itu iya, itu masih mereka dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Ya, masih dilepaskan. Apa yang terjadi? Mereka semua yang mengejar dari belakang tenggelam saat kuda-kudanya lenyap. Inilah kuasa Tuhan. 15 ayat 15, Keluaran 15 ayat 1. Di sana sampai ayat 3 apa yang terjadi, saudara? Perkara besar terjadi lewat hanya pujian penyembahan bersama-sama. Yuk, 2, 3 ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian. Ayat 2, Tuhan itu kekuatan. Ketiga, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Musa saja dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Musa sadar dalam pujian penyembahan itulah musuh-musuh yang mengejar yang di belakang itu rebah masuk ke laut, kuda-kudanya hancur semua berantakan, mati semua. Musa sadar karena ada nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan, ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara, ini kita harus cepat-cepat. Kita mau memuji Tuhan. Saudara pernah nggak ini? Waktu Miriam menari-nari karena ada hadirat Tuhan. Miriam itu dikatakan dia orang yang kerasukan. Karena apa? Dia menari-nari di hadapan raja. Dia menari-nari bersorak-sorak, memuji-muji Allah yang hidup karena kemenangan bagi Israel. Dia menari, dia
sukacita, saudara. Amin, saudara. Yuk, supaya jangan ada yang bingung. Kita semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yuk, silakan sing yang membantu, membantu untuk pujian ini. Supaya praktek mana pujian. Begitu harus full power. Amin. Betapa bahagia malaikat di surga bersorak-sorak melihat orang-orang percaya bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa lagi yang ada di situ, saudara yang mulia? Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan dipermuliakan. Nah, tadi dikatakan musuh Daud sungguh luar biasa. Daud itu sudah kita dengar waktu kita sekolah minggu lah, katakan dengan alih-alih batunya saja, tapi dia bernyanyi-nyanyi dalam pujian itu. Dia lemparkan itu kepada Goliat sampai Goliat tersumpah. Itu karena ada apa, saudara? Puji. Dia mengandalkan demi Allah yang hidup, maka itu terjadi. Jadi hukumnya Tuhan itu hebat. Amin. Hukum Tuhan itu dahsyat. Daud itu luar biasa. Paulus yang memberitakan Injil dengan Silas dipenjarakan. Ya, saudara dengan itu. Paulus, Silas masuk kerja besi. Tapi apa yang mereka perbuat di dalam penjara? Mereka memuji-muji Allah yang hidup. Mereka bernyanyi-nyanyi sampai apa? Sampai rantai besi penjara itu terbuka. Jika mau mereka lari di sana, tapi itu tidak dikerjakan. Untuk apa itu dikerjakan Paulus? Supaya setiap lutut itu bertelut kepada Yesus. Ada pujian yang dilakukan oleh Paulus dengan Silas. Terbuka itu pintu-pintu penjara. Berarti dahsyat, luar biasa dalam puji. Jadi kalau kita sakit, saudara, puji aja Tuhan. Ya, apalagi karena batu-batu pilek aja. Sembahan aja Tuhan. Puji aja dia. Ya. Dalam kau masak juga memuji Tuhan, kau makin cantik. Ibu-ibu dengar ini. Kalau kau memuji Tuhan sambil masak daripada kau subuh-subuh, baru butuh. Bagus saja yang masak. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang berkata makan. Apa yang kita masak kosong. Apalagi kasihan. Tapi saat kita, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Maka masakanmu itu ikan nasi itu menjadi daging rasanya. Amin, bapak-bapak. Daripada kita kayak kucing dalam mereka. Ibu-ibu ini kan gitu, mereka. Saya pernah gini, saudara. Tetap saya pernah begini. Anak saya Yohanes ini, saya begitu. Kalau saya melihat foto-foto memang saya nggak bisa. Jadi nggak berutak-utak gitu kalau nggak berbeda. Saya pikir gini, iya. Kalau saya untuk mereka apa yang mau? Ya. Tapi kalau kita mereka sebenarnya itu kan ada penyebabnya. Tapi yuk kita atasi. Ibu-ibu dengar, yuk kita atasi supaya jangan tensi muka kita jelek. Ya kan? Nggak mau kita dibilang jelek kan? Kalau ada yang bilang jelek itu udah perlu itu kena undang-undang gitu. Ya kan? Ada undang-undang. Jadi supaya kita semua cantik, bapak-bapak pun supaya ganteng semua, menjadi bapak yang baik, ya. Pujian penyembahan diperbaiki kepada Tuhan. Nah, Daud dikatakan dia bapak yang pemuji penyembah yang benar, karena dia selalu berpikir saat dia menjumpai Tuhan, dia akan dikokohkan Tuhan, dia akan dipulihkan. Jika dia bisa dipulihkan Tuhan, maka rakyatnya pun bisa dipulihkan. Itulah, ya itulah. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasihnya tidak pernah berkurang dalam
setiap kehidupan kita. Pujian penyembahan. Siapakah pemuji penyembah yang dasar? Lucifer. Lucifer itu pemuji penyembah. Ya. Tubuhnya itu terbuat dari yang kecapi. Semua segala alat-alat musik dalam tubuhnya Lucifer itu semua alat musik itu. Ada keyboard, ada drum, ada gitar, ada apa lagi? Ada rebana, semua. Tetapi yang tidak baik dari Lucifer apa? Hatinya salah. Dia mau menyanyi Tuhan. Dalam pujian penyembahannya dia mau menyanyi Tuhan. Makanya dilempar. Berarti dalam pujian penyembahan apa? Penyembahan. Hati yang baik. Sampai melimpah ruang di hadapan Tuhan. Sampai kita mengaku kita ini tidak siapa-siapa. Kita ini hanya debutan, gesek kaki, tapi diangkat Tuhan dalam kemuliaan, dalam kemurahan Tuhan. Saya sering menangis di hadapan Tuhan. Bukan saya punya beban berat, saudara, bukan saya yang punya masalah, tapi saat aku datang menghadiri kiranya bersih, di situ aku tumpah di hadapan Tuhan. Di situ saya mengaku Tuhan, tidak ada Allah yang mengerti hati. Sebab suamiku belum tentu hatiku mengerti dia, sepenuhnya belum tentu. Tapi Tuhanku, dia sepenuhnya mengerti hatiku, mengerti saya. Sepenuhnya dia tahu. Hai ibu-ibu, Tuhan tahu hatimu. Jadi jangan banyak ngomel, lebih baik banyak